in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's get some. Halo Sobat Siaga, saya Ayu akan membahas salah satu topik yang paling penting di sini, yaitu cara pengolahan sampah di sekolah. Betul banget Ayu, sampah seringkali dianggap sepele, padahal kalau dikelola dengan baik dapat mempunyai banyak manfaatnya. Yuk ikutin kita bagaimana sekolah kita menerapkan pengelolaan sampah. Di SMK Negeri 7 Bandung ini, siswa dilatih untuk memilah sampah menjadi 3 jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa diolah menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik seperti botol, plastik, dan kertas bisa dipilah untuk dijual ke bank sampah sekolah dan didaur ulang. Nah, ini merupakan sampah B3, yaitu sampah yang berbahaya. Contohnya seperti baterai dan lampu bekas. Sampah ini harus dibuang ke tempat khusus agar tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan anak-anak di sekolah. Hebat banget ya, ternyata dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya, ternyata bisa banget bantu lingkungan sekolah agar tetap bersih. Sekarang kita udah bersama 2 orang yang peduli banget sama lingkungan sampah. Nah, di sini ada Syifa Aulia dan di sini ada Deva. Hai, aku biasanya setiap pagi udah ikut piket kebersihan kelas dan juga aku pastiin beberapa sampah di sini udah dipilah dan juga ngebantu sampah-sampah di sini buat di-store ke bank sampah. Wah, keren banget nih. Kalau misalnya Teh Deva gimana nih? Aku juga sadar kalau misalkan lingkungan yang kotor kita sendiri yang akan rugi, dan jangan lupa aku mau mengajak teman-teman untuk tetap menjaga kebersihan dengan membuang sampah sembarangan dan peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, keren banget kan? Jadi SMK 7 harus mencontoh 2 orang ini ya. Nah, di sini kita sedang bersama orang-orang yang pernah membuat kreativitas dari barang bekas. Teh, boleh diceritain nggak pernah bikin barang bekas apa dari sampah anorganik? Jadi waktu itu kita berdua pernah bikin keranjang dari bekas kopi ya. Kang kopinya itu potong. Jadi tengahnya aja yang diituhinnya. Nah udah itu dilipat ke dalamnya. Udah kelipet ke dalam langsung disambung-sambungin gitu. Wah, keren banget gak sih? Jadi kita bisa melatih kreativitas kita. Jadi teman-teman, dari segala kegiatan yang tadi kita telah lakukan dan telah lihat, kita jadi ngerti kalau lingkungan itu bersih dimulai dari diri kita. Sekolah bersih, pikiran pun jadi segar. Bener banget. Yuk kita buang sampah pada tempatnya, bawa botol minum sendiri, dan hindari penggunaan sampah plastik sekali pakai. Langkah kecil tapi dampaknya besar. Tapi kegiatan peduli sampah nggak hanya berhenti di sekolah aja. Sekarang kita mau ke TPST Tegalega buat lihat secara langsung bagaimana pengolahan sampah dengan skala besar. Wah, gak sabar banget. Di sana kita belajar dari sampah dikumpulkan, dipilah, dan dikelola agar sampah itu tidak mencemari lingkungan di lingkungan kota. Jadi ikuti terus perjalanan kita selanjutnya di TPST Tegalega Bandung. Karena menjaga bumi dimulai dari langkah kecil di sekolah. Halo Sobat Siaga, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan menjaga lingkungan ya. Kali ini kita bakal jalan-jalan di Bandung ke tempat yang super keren, yaitu di TPST Tegalega Yaru. Di sini kita bisa mengetahui cara pengolahan sampah. Wah, keren banget. Yuk mulai petualang hijau kita di TPST Tegalega bersama Sobat Siaga.
Nah, Sobat Siaga, sekarang kita udah sampai nih di tempat pengolahan sampah TPS Tegalaga Bandung. Di sini, semua sampah masuk kurang lebih 20 ton dari semua wilayah Bandung. Di sini sampah tidak hanya diolah, tetapi dipisahkan, diolah, dan dimanfaatkan kembali. Keren kan Sobat Siaga? Sobat Siaga tahu gak kalau kota Bandung menghasilkan sampah lebih dari 1.300 ton tiap harinya? Bisa bayangin kan kalau semua sampah disimpan di satu TPA? Nah, makanya inovasi kayak TPS Tegalaga ini sangat penting banget buat ngurangin beban sampah. Halo Sobat Siaga, jadi langkah pertama pemilihan di TPST ini adalah petugas melakukan pemilihan antara sampah organik dan sampah anorganik. Jadi sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos, sedangkan sampah plastik dan kertas bisa dijadikan bahan bakar untuk RDF. Maaf Ibu, boleh diceritain bagaimana pengolahan di TPST ini? Kalau di TPST Tegalaga ini kita punya 2 jenis sampah yang diolah. Yang satu organik, tapi bukan organik sampah dapur. Organiknya tuh sampah taman, garden waste, jadi daun-daun, ranting, kayak gitu. Terus untuk anorganiknya, kita mengolah ada namanya low value. Low value itu kayak plastik-plastik bekas, tapi udah dicacah di TPS Tanjung Seret. Terus dikirim ke sini untuk kita proses lebih lanjut gitu. Untuk hasil akhirnya RDF, pernah dengar RDF? Ya, pernah. Nah, hasil akhirnya RDF, terus RDF itu dikirim ke off-taker yang butuh, biasanya perusahaan semen. Perusahaan semen? Nanti jadi diolah lagi sama si perusahaan semennya teh? Enggak, buat membantu bahan bakar mereka, kan biasanya pakai batu bara. Oh iya, paham. Oke. Nah, Sobat Siaga, ini nih bagian paling keren, yaitu sampah plastik dan kertas diolah menjadi RDF, yaitu bahan bakar pengganti batu bara. Dengan teknologi ini, sampah yang tadinya nggak berguna, sekarang malah bisa jadi energi buat pabrik semen. Keren banget kan? Ibu mau bertanya lagi, kalau misalnya untuk proses RDF-nya bagaimana ya Ibu? Untuk proses yang organiknya, pertama itu sampah dipilah sama operator. Setelah dipilah, sampah itu masuk ke mesin gibrik. Mesin gibrik ini fungsinya untuk memisahkan daun sama kerikil dan tanah-tanah. Kemudian diolah di mesin namanya shredder. Shredder itu mesin cacah. Setelah dicacah kembali lebih halus, kemudian dikeringkan. Untuk anorganiknya kurang lebih sama. Perbedaannya di mesin sentris. Kalau mesin sentris itu untuk memisahkan plastik dengan materi organik. Makasih ya Ibu. Dengan RDF ini kita bisa mengurangi emisi karbon dan juga mengurangi beban TPA. Selain itu, warga sekitar juga bisa bekerja di sini loh. Selain untuk ramah lingkungan, ini juga membantu ekonomi lokal. Walaupun di sini canggih, tetapi tantangan terbesar kita ada di masyarakat. Mereka masih membuang sampah dengan campur tanpa pemilahan. Padahal, kalau kita mulai dari rumah sendiri, proses di sini akan lebih cepat dan efisien. Nah, Sobat Siaga, kita udah lihat sendiri kan di mana sampah dikumpulin, dipilah dan dikelola, lalu diubah menjadi energi. Yuk, kita kurangi menggunai sampah plastik sekali pakai dan dukung inovasi penghijauan seperti TPST Tegalaga Bandung. TPST mau balik, nu micen sampah di dieu kudu balik, jadi balik moal. Anu micen sampah di mana wae teu balik.